Estevao Willian tampil mengesankan pada debut Premier League bersama Chelsea. Laga debut Estevao Willian bersama Chelsea berlangsung penuh energi. Enzo Maresca memasukkannya sejak awal babak kedua saat menghadapi Crystal Palace. Hanya dalam hitungan menit, pemain muda Brasil itu langsung memamerkan kemampuan lewat dribble cepat dan teknik yang memikat. Tak hanya mengandalkan kelincahan, pemain berusia 18 tahun itu juga berani menghadapi kontak fisik. Pengalaman bermain di Liga Brasil tampaknya membekalinya untuk siap bersaing di kerasnya atmosfer sepak bola Inggris. Saya sangat senang. Bermain di Premier League adalah pengalaman luar biasa, dan saya bersyukur mendapat kesempatan ini, ujar Estevao sambil tersenyum lebar usai laga. Ia menambahkan bahwa proses adaptasinya berjalan lebih cepat dari perkiraan, berkat dukungan penuh dari Enzo Maresca, jajaran staf pelatih, serta rekan-rekan setim yang membuatnya merasa diterima di lingkungan baru. Saya hanya berusaha menikmati setiap hari, tidak ingin terburu-buru memaksakan segalanya. Yang terpenting adalah tetap tenang, bekerja keras, dan terus berkembang, jelasnya. Sejak awal, hubungan baiknya dengan Cole Palmer terlihat jelas. Estevao merasa cepat menemukan koneksi dengan sang playmaker, sehingga keduanya bisa menjadi senjata andalan baru Chelsea. Meski awal karirnya di London tampak menjanjikan, Estevao menegaskan tetap ingin merendah. Sejak saya datang, para fans memberikan sambutan luar biasa. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat mereka bahagia. Target saya sederhana, membantu Chelsea menang di setiap pertandingan. Jika itu terjadi, trofi akan datang dengan sendirinya, pungkasnya. Inter Milan ikut bersaing dapatkan Trevoh Chalobah. Seperti dilansir dari Chalk Offside, bek milik Chelsea itu kini masuk dalam radar banyak klub, dengan Inter Milan menjadi tim terbaru yang menunjukkan ketertarikan. Nerazzurri berencana mengajukan tawaran berupa pinjaman dengan opsi pembelian, sementara Chelsea lebih menginginkan penjualan permanen untuk sang pemain. Keseriusan Inter Milan terlihat jelas dalam upaya memperkuat lini belakang. Mereka menilai Chalobah sebagai pilihan tepat untuk memperkokoh pertahanan tanpa harus menguras anggaran, melalui skema pinjaman. Namun, negosiasi bisa menemui hambatan lantaran Chelsea tetap mengutamakan transfer permanen. Situasi ini kian rumit karena klub London tersebut juga menerima banyak minat lain terhadap sang bek. Dari kompetisi domestik, Crystal Palace muncul sebagai pesaing terdepan. Mereka melihat Chalobah sebagai kandidat pengganti Marc Guehi yang kemungkinan akan dilepas. Klub ini bisa memberikan jaminan menit bermain reguler, sebuah hal yang sulit diperoleh Chalobah di Stamford Bridge. Sementara itu, dari Jerman, Borussia Dortmund dan RB Leipzig juga masuk dalam daftar peminat. Opsi berlaga di Bundesliga berpotensi menarik minat Chalobah yang ingin mendapat kesempatan tampil lebih banyak. Chelsea sendiri sudah menetapkan harga sebesar 35 juta euro bagi pemain akademinya itu. Penjualan Chalobah akan tercatat sebagai keuntungan bersih dalam laporan keuangan klub, sebuah nilai yang dianggap penting. Kondisi cedera yang dialami Levi Colwill serta keputusan manajemen mempertahankan Josh Achampong menjadi sinyal bahwa peluang Chalobah bertahan semakin menipis. Dengan banyaknya klub top yang berminat, beberapa pekan mendatang akan menjadi periode krusial untuk menentukan kemana langkah karir sang bek akan berlanjut. Villarreal sepakati kontrak pribadi dengan bek Chelsea, Renato Veiga. Cedera lutut serius yang dialami Levi Colwill awal bulan ini sempat menimbulkan harapan sebagian fans, agar Renato Veiga mendapat kesempatan masuk kembali ke skuad utama. Namun, pelatih Enzo Maresca tetap tidak memasukkan bek muda Portugal itu ke dalam rencananya musim ini. Chelsea sebenarnya menyadari potensi keuntungan besar dari penjualan Veiga. Meski begitu, bandrol 34 juta pound yang mereka pasang dianggap terlalu tinggi. Bahkan Atletico Madrid sudah mundur lebih dulu setelah menolak kesempatan untuk merekrut bek berusia 22 tahun tersebut. Menurut laporan BBC Sport, Villarreal menjadi klub terdepan yang berhasil mencapai kesepakatan pribadi dengan Veiga. Sang pemain juga telah menyetujui untuk bergabung dengan tim La Liga itu, yang musim ini dipastikan ambil bagian di ajang Liga Champions. Kendati demikian, Villarreal masih berharap Chelsea menurunkan harga, karena angka 34 juta pound dinilai terlalu mahal. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi dengan nilai tersebut, klub Spanyol itu bahkan berpotensi memecahkan rekor transfer mereka. Saat ini, rekor pembelian terbesar Villarreal masih di angka 20 juta pound saat mendatangkan Arnaud dan Juma. Posisi Chelsea dalam negosiasi kali ini tidak terlalu menguntungkan. Klub asal London itu harus segera melepas sejumlah pemain untuk menjaga neraca keuangan tetap seimbang sesuai regulasi finansial UEFA. Kondisi ini membuat Villarreal cukup percaya diri bisa menekan harga yang diminta The Blues. Di sisi lain, Villarreal diperkirakan punya ruang finansial tambahan setelah mencatat keuntungan transfer bersih lebih dari 30 juta pound pada musim panas ini, ditambah pemasukan dari partisipasi di Liga Champions. Jika kesepakatan tercapai, opsi yang paling mungkin terjadi adalah pinjaman dengan klausul pembelian permanen musim depan, skenario yang dinilai realistis menjelang tenggat bursa transfer pada 1 September mendatang. Minim peminat, Chelsea buka peluang pinjamkan Raheem Sterling. Masa depan Raheem Sterling di Chelsea kembali menjadi bahan spekulasi. Menurut laporan The Telegraph, manajemen The Blues kini tengah menimbang opsi peminjaman bagi pemain internasional Inggris itu.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya klub untuk melepas hingga 8 pemain dalam 2 pekan ke depan, sekaligus merampingkan skuad yang dinilai terlalu gemuk dan menjaga keseimbangan finansial. Baik Chelsea maupun Sterling sebenarnya lebih menginginkan kesepakatan permanen. Namun, gaji besar sang penyerang menjadi batu sandungan utama. Sterling menerima bayaran 325.000 pound per pekan, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Stamford Bridge. Nominal ini membuat transfer permanen sulit direalisasikan, bahkan pada masa peminjamannya ke Arsenal musim lalu Chelsea harus menanggung sebagian gajinya. Jika opsi pinjaman kembali ditempuh, kemungkinan skenario serupa akan terulang. Beberapa klub mulai memperlihatkan ketertarikan di tengah situasi ini. Fulham dan West Ham United disebut-sebut sebagai kandidat terkuat, apalagi Sterling ingin tetap bermain di Premier League, khususnya di London. Kendati demikian, peluang untuk berkarier di luar Inggris tetap terbuka. Sementara itu, selain Sterling, Chelsea juga tengah berupaya mencari jalan keluar bagi sejumlah pemain lain seperti Nicholas Jackson, Christopher Nkunku, hingga Ben Chilwell. Kondisi tersebut menandakan besarnya tantangan klub untuk menata ulang skuad sebelum bursa transfer ditutup. Secara statistik, kontribusi Sterling di Stamford Bridge tidak bisa dibilang buruk. Ia menorehkan 9 gol dan 4 assist di musim pertamanya, kemudian mencatat 10 gol dan 11 assist pada musim berikutnya sebelum akhirnya dipinjamkan. Namun, dengan kehadiran Enzo Maresca sebagai pelatih baru yang membawa visi berbeda, Sterling kini berlatih bersama kelompok pemain pinjaman. Keputusan untuk membuka opsi peminjaman menjadi sinyal jelas bahwa Chelsea tengah mengevaluasi ulang peran penyerang berusia 30 tahun itu dalam proyek jangka panjang mereka. Perebutan Piero Hincapié, Tottenham dan Chelsea siap adu cepat di bursa transfer. Bursa transfer Premier League kembali memanas setelah Tottenham Hotspur melakukan manuver serius. Menurut laporan Paul OKFA, Spurs tengah berambisi mendatangkan bek andalan Bayer Leverkusen, Piero Hincapié. Pemain internasional Ekuador itu dipandang sebagai elemen penting dalam proyek jangka panjang Thomas Frank, yang berfokus membangun pertahanan lebih solid serta fleksibel. Meski baru berusia 23 tahun, Hincapié telah mengukuhkan diri sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Eropa. Ia menjadi bagian krusial dari skuad tak terkalahkan Xabi Alonso di Bundesliga 2 musim lalu. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas, mampu tampil sebagai bek tengah maupun bek kiri dengan adaptasi mulus dalam sistem 3 ataupun 4 bek. Faktor inilah yang membuatnya masuk radar utama Thomas Frank, yang menilai pemain multiguna sangat vital untuk stabilitas taktik Spurs. Namun, upaya Tottenham tidak berjalan mulus. Leverkusen mematok harga di atas 45 juta euro untuk Hincapié, sebanding dengan usia dan prospeknya. Situasi semakin rumit setelah Chelsea ikut masuk dalam persaingan. The Blues menilai Hincapié bisa menjadi pengganti potensial Levi Colwill jika hengkang, dan siap menyaingi Spurs dalam negosiasi. Kondisi ini memaksa Tottenham bergerak cepat agar tidak kehilangan target utama mereka jelang penutupan bursa transfer. Keputusan Spurs mengejar Hincapié menegaskan keseriusan klub memperkuat lini belakang. Frank yakin kehadiran pemain asal Ekuador tersebut tidak hanya memberi pelapis ideal bagi Christian Romero dan Mickey van de Ven, melainkan juga membawa stabilitas serta fleksibilitas yang dibutuhkan tim untuk tampil kompetitif baik di Premier League maupun Liga Champions. Resmi, Julio Enciso merapat ke Chelsea, langsung dipinjamkan ke Strasbourg. Fabrizio Romano mengabarkan, Chelsea resmi mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Julio Enciso dari Brighton Hove Albion. Transfer ini ditebus dengan nilai paket 20 juta euro termasuk tambahan bonus agar kesepakatan segera rampung. Bintang muda asal Paraguay itu akan lebih dulu bermain untuk klub satelit The Blues, Strasbourg, sepanjang musim 2025-2026. Setelah itu, Enciso akan bergabung ke Stamford Bridge dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2031. Dalam perjanjian tersebut, Chelsea juga menyertakan opsi perpanjangan kontrak hingga Juni 2032. Pemeriksaan medis sang pemain dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang di London.